Perjalanan kita kali ini berada di salah satu tanda peradaban di Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya di Kabupaten Sopeng, di pusat kota Sopeng. Ada villa yang diberi nama Villa Juliana, dan bangunan ini dibangun pada tahun 1905. Sudah cukup tua usianya. Seperti apa kisah dari bangunan ini? Kita akan ikuti selanjutnya. Baik, saat ini saya berada di Villa Juliana atau Museum Juliana. Di tahun 2021 disebutnya sebagai Museum Juliana. Kita akan mendapatkan informasi bersama petugas dari Museum Juliana, yaitu Bapak Ervan. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Ervan. Selamat siang, Waalaikumsalam. Kita cerita-cerita sedikit tentang Villa atau Museum Juliana ini. Awal berdirinya tahun berapa dan keunikan dari bangunan ini apa? Awal tahun berdirinya itu tahun 1905. Keunikannya itu bahwa dia mengadopsi arsitektur Bugis Belanda. Bugis Belanda. Nah, ternyata ada Indo juga ya untuk bangunan ya. Iya. Nah, ini arsitektur Bugis Belanda. Kalau arsitektur Bugisnya dilihat dari bagian mananya nih, Pak? Kalau arsitektur Bugisnya itu dilihat dari profil-profil yang kecil itu sebenarnya yang dari dari atap. Bagian atapnya itu yang kecil itu ada profil Bugis. Okay. Sebenarnya kecil saja, sebagian kecil saja. Tapi kalau kayak lengkungan-lengkungan seperti ini di ini bagian kan sudah mengadopsi Eropa ya. Oke. Di bawah di jalan masuk itu ada keramik yang ukurannya 20 kali 20 ya kalau nggak salah ya, atau 10 kali 10 itu lebih kecil lagi ya, 20 kali 10 ya. Nah, itu ada gambar-gambar seperti kalau keramik sekarang kan tercetak, iya. Tapi dia kayak digambar. Itu dari awal seperti itu atau ada penggantian? Iya, dari awal seperti itu. Dari awal memang seperti itu, tidak pernah ada perubahan dan tidak ada pengecekan ulang. Dari tahun 1900. 1909. Kalau luas bangunan? Kalau luas bangunan, tapi kalau tingginya ini ada 2 lantai ya? Ada 2 lantai. Kalau saya lihat ini dari lantai ke langit-langit sekitar 2 meter lebih ya? 3 meter ada ya? Ada 4 meter. Ada 4 meter iya. Ya? Oke, itu cukup tinggi ya untuk bangunan iya. pada tahun 1905. Betul. Karena kita bisa bayangkan ya, 1905 biasanya rumah-rumah penduduk mungkin belum ada yang tembok permanen seperti ini ya. Betul. Oke. Seiring dengan berkembangnya zaman, akhirnya dari Villa Juliana menjadi Museum Juliana. Itu pertamanya itu belum museum. Belum museum. Jadi sebelumnya itu dijadikan sebagai mes pemprov oleh pemerintah setempat, dijadikan mes pemprov. Sekitar tahun 1990. 90-an. Kemudian beralih, artinya pernah terbengkalai beberapa tahun, nanti tahun 2008 itu sudah menjadi museum. Sudah menjadi museum. Oke. Kenapa diberi nama Juliana? Juliana itu sebenarnya kan putri dari Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina itu adalah putri seorang putri Belanda pada saat itu. Diperuntukkan bangunan ini untuk hadiah buat putrinya, yang namanya Juliana.
Makanya sampai sekarang diberikan nama Villa Juliana. Bangunan seperti ini di tahun 1905 di saat belum ada bangunan yang sama dengan dia, ini berarti salah satu tanda peradaban ya. Betul. Ada berapa ruangan ini Pak untuk lantai 1? Kalau ruangan itu ada kurang lebih di lantai 1 itu ada 3 ruangan, 2 kamar, yang satunya ruangan bebas. Dan barang-barang yang ada di Museum Juliana ini Barang-barang hibaan dari masyarakat. Tadi saya sempat masuk ke, akan ada 2 ruangan nih, Ya. sebelah kiri sebelah kanan. Yang sebelah kiri sebelah kanan itu untuk Sebelah kanan itu fosil, artefak. artefak Ya, artefak. Dari penemuan dari Sopeng. Salah satunya apa yang bisa Itu istilahnya kan kalau artefak itu ada saman batu. Saman batu itu artinya ada 3 saman. Oke. Ada Paleolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah di situ di sebagian kanan itu semuanya ada. Semua dari semua zaman. Dari semua saman itu ada. Oke, dari 3 zaman itu ya. Sementara yang di Sebelah kiri itu adalah artefak. Jadi penemuan fosil, misalkan gajah mini itu dulu pernah hidup di Kabupaten Sopeng, Saman Purba. Jadi ada beberapa penemuan mulai dari gajah mini, badak, bukan badak sorry ya, apa lagi namanya, kura-kura, burung kura-kura, babi hutan. Kalau di bagian atas di lantai 2 ini? Kalau bagian atas itu, kalau kita masuk itu sebelah kiri ada koin beberapa benda kerajaan. Ada koin, ada baki, ada perak, beras, dan banyak juga sedikit. Oke. Kalau kita lihat view-nya Pak ya, ini kalau berada di lantai 2, kita kayaknya bisa lihat seluruh wilayah Sopeng nih Pak ya, dari Ya, sini. betul. Dan ada data nggak atau ada cerita tidak? Biasanya tempat ini kan dulu awalnya sebagai apa tadi Pak? Sebagai kantor kolonial. Kantor kolonial. Jadi pemerintah kolonial Belanda ada di sini. Kantornya di sini. Kantornya di sini. Ya mungkin kalau mau mengintai pergerakan perjuangan masa dulu mungkin kelihatan dari sini ya Pak ya. Iya, bisa jadi sih. Oke. Kisah unik di bangunan ini ada Pak? Kisah unik. Yang paling apa namanya yang paling sering masyarakat sekitar sini ceritakan mungkin atau Paling kisah unik yang paling kisah mistis lah ya. Ah. Kisah mistis yang artinya masyarakat dulu sering cerita bahwa kadang ada penampakan di Belanda. ada renovasi mungkin yang pernah dilakukan di sini. Kalau renovasi paling pengecetan, terus pergantian atap, Dan yang itu aja sih sebenarnya. jadi bisa dikatakan kayu-kayu ini baru diganti atau memang sudah dari dulu? Kalau artinya diganti sesuai mirip. Oh iya, tidak meninggalkan bentuk asli ya. Dia tidak berubah bentuk asli. Termasuk ini ya, apa istilahnya, sirap ini ya? Sirap kita itu pesan khusus. Bukan khusus ya? Pesan khusus di Makassar. Nah ini yang Bapak maksud tadi ornamen ya? Ya, ornamen yang Bugis itu ya? Iya. Itu dari dulu dari 1905 sampai sekarang masih ada gitu? Bahannya apa itu Pak? Sebenarnya kayu. Pahat. Nah, tapi nggak hilang Pak ya? Nggak laku juga? Artinya ada yang sudah laku. Tapi ini yang masih bertahan. Kalian itu masih bertahan. Jadi walaupun secara keseluruhan bangunan ini bisa dikatakan bangunan Eropa, tapi ornamennya ada ornamen Bugis ya. Lantai 2 ini Pak, masih kayu, kemudian kalau kita naik tangga itu tangganya juga kayaknya tangga Bugis Pak ya? Kalau Tidak ada perubahan, tidak ada penggantian? tidak ada.
Tapi masih kuat sampai sekarang. Ada apa? Paling ditambah untuk penopang karena kita kan tahu tekstur kayu itu gimana. Kalau sudah kena matahari, kena hujan, pasti akan lapuk. Biar bagaimanapun itu. Jadi kita tambah penopang. Ada penopang. Bangunan ini selain dimanfaatkan sebagai apa namanya museum tadi ya, ada pemanfaatan lain mungkin gedung pertemuan kah atau tempat observasi ilmiah? Kalau biasanya sih sebelum pandemi, biasanya kita kalau ada tamu-tamu asing atau tamu dari misalkan luar dari Sulawesi, itu biasanya dijemputnya di sini, penjemputan. Nah, kita pakainya di sini. Ada pun istilahnya acara-acara lain, misalkan pameran benda pusaka, pameran foto, biasanya kita tempatnya di sini. Iya. Dari sejak 2013 di sini Pak ya? Iya, dulu. 2013 sampai saat ini, apa yang paling berkesan dari gedung ini? Kalau buat saya sih unik ya. Artinya kalau kita lihat dari beberapa bangunan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, itu mungkin nggak ada ya yang seperti ini. Kalau menurut saya itu unik sekali. Lantai. Kalau di ini di mana Rotterdam itu kan bangunan ini juga ya, Bangunan tapi ini. dia tidak setinggi ini perbandingan antara lantai dan langit-langit, dan kayaknya lebih pendek juga. Ada data Pak, ini yang bisa kita ambil untuk siapa yang membangun arsiteknya misalnya. Nggak ada tuh masa pemerintahan raja siapa Nggak ada. gitu. Nggak ada ya? Iya. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Belum pernah ada penelitian dari sejarawan di Sulawesi Selatan tentang bangunan ini? Pernah sih ada penelitian, cuma mungkin karena ada faktor kendala tertentu ya, sampai dia tidak sampai istilahnya sampai selesai lah. Pernah ada klaim tidak dari pemerintah kerajaan Belanda? Enggak. Nggak pernah ada. Nggak seperti Rotterdam. Enggak. Artinya palingan keluarga dari pejabat pemerintahan kolonial yang pernah datang berkunjung. Hanya berkunjung saja tanpa ada klaim. Tidak ada klaim. Museum Juliana yang merupakan landmark di Kabupaten Sopeng ini memiliki keunikan arsitektur perpaduan antara arsitektur Eropa dan sedikit arsitektur Bugis yang terlihat pada bagian atap dan juga pada bentuk dari bangunan museum ini. Dan ketika kita memasuki kabupaten atau khususnya kota Sopeng, kita bisa menyaksikan tanda peradaban ini berdiri dengan tegak di pusat kota Sopeng. Sampai jumpa pada perjalanan kami selanjutnya.